Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan membahas kesalahan-kesalahan yang terjadi seputar bulan Ramadan ya, atau di bulan puasa yang mulia ini. Sebagaimana kitab ini telah ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Aziz bin Dawud Al-Faiz ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan yang ketujuh ya. Beliau mengatakan ba'du shaimin yatakhallafu an salatil maghrib jama'atan. Sebagian orang yang berpuasa, kaum muslimin di bulan Ramadan ya, mereka meninggalkan sholat maghrib dengan berjamaah. Wa yuraddidu ala hasbi adati kulli balad ya, dengan mengulang-ulang slogan ya, sesuai dengan kondisi tiap negeri ya, karena masing-masing mempunyai hujah, mempunyai alasan ya. Fa ba'duhum yaqul, maka sebagian mereka mengatakan ya, khususnya di negeri Arab ya, la isya'a ma'al asya, tidak ada sholat isya ketika datang asya, yaitu makan malam. Ini adalah udzur ya, kebiasaan mereka. Jadi kalau sudah disuguhkan makanan, maka sholat pun boleh ditunda, tidak harus berjamaah ya. Padahal kita tahu bahwasanya ini adalah merupakan alasan yang sangat lemah ya. Sebagian lagi mereka menggunakan syubhat ya. Bukankah memuliakan tamu itu adalah merupakan suatu kewajiban, sedangkan sholat jamaah adalah hukumnya sunnah, maka mana yang lebih didahulukan? Ini adalah merupakan syubhat ya. Memang jamaah kaum muslimin yang namanya syubhat itu tidak akan ada habisnya, karena bersandar kepada hawa nafsu ya. Wa hadza laisa bi sahih, kata saya ini adalah tidak benar. Wasawab, dan yang benar ayyujiban nida, hendaklah dia berusaha untuk memenuhi panggilan, yaitu azan. Wa yahduru sholatal maktubah fil masjid, dan menghadiri sholat yang wajib di masjid, maksudnya dengan cara berjamaah ya. Apa dalilnya? Li umumi qouli ta'ala, berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa raka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Yaqulul mufassirun, berkata ahli tafsir, hadza dalilun ala wujubis shalah ma'al jamaah. Ini adalah merupakan dalil atas wajibnya sholat dengan berjamaah ya. Dan ini jamaah sekalian adalah merupakan dalil yang sangat kuat dari Al-Quran. Demikian pula wa qaulil Mustafa, dan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man sami'an nida, barang siapa yang mendengar azan falam yujib, sementara ia tidak mendatanginya, fala sholata lahu illa min udrin, maka tidak ada sholat baginya melainkan jika ada udzur ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah wa Daruqutni, Al-Baihaqi, demikian pula disahihkan oleh dalam Sahih Tarhib wa Tarhib oleh Syalbani ya, hadis dari sahabat Ibnu Abbas ya, berdasarkan Al-Quran, demikian pula hadis ya. Ini menunjukkan bahwa sholat jamaah itu adalah merupakan suatu kewajiban ya. Bahkan dalam hadis ini terang-terangan Nabi mengatakan tidak ada sholat, akhirnya tidak dianggap sama dengan orang itu telah meninggalkan sholat wajib ya, waliyadzubillah. Wa sholatul jamaah wajibun bil kitabi wa sunnah ala rajih, dan sholat jamaah itu hukumnya adalah wajib sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, berdasarkan pendapat yang kuat ya, pendapat yang benar ya. Walaupun jumhurul ulama mereka berpendapat bahwasanya sholatul jamaah itu adalah sunnah, bukan wajib, tapi tidak semuanya ya. Kalau pendapat jumhur ulama itu mesti benar ya, karena patokan
yang benar itu bukan hanya sekedar ya mayoritas atau banyaknya ulama, akan tetapi ditentukan dengan dalil yang sahih, dalil yang benar, sebagaimana juga yang dipahami oleh para salafus saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ya, oleh karena itu permasalahan sholat Jumat ini jamaah sekalian adalah permasalahan sangat besar, ya, sangat penting, ya. Saking pentingnya sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan nabinya di waktu peperangan, ya, untuk melaksanakan sholat dengan berjamaah, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak, ya, sebagaimana dalam surat An-Nisa. Apabila kamu ada dengan mereka dalam peperangan, ya, maka hendaklah, ya, kamu sholat dengan sebagian mereka kaum muslimin, ya. Subhanallah, bayangkan jamaah sekalian, ini padahal kondisinya lagi berkecamuk dalam puncak peperangan. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala tetap menyuruh kita kaum muslimin untuk menegakkan sholat dengan berjamaah, melaksanakan dengan berjamaah, ya. Ini menunjukkan bahwasanya perkara jamaah ini adalah perkara yang sangat besar. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang berada dalam kondisi keamanan, dalam kesehatan, kemudian keadaan yang normal, dengan mudahnya lalu kita meninggalkan sholat berjamaah? Apa kiranya hujah yang akan kita katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk menegakkan sholat 5 waktu, khususnya, ya, pada bulan Ramadan ini jamaah sekalian. Marilah kita benar-benar melatih diri, mengasah, ya, amal sholat ini, ya, membiasakan dengan berjamaah, sehingga keluar dari Ramadan kita akan membiasakan diri dengan sholat berjamaah tersebut. Nah, kemudian diantara dalil kewajiban sholat jamaah juga, ya, hadis Ibnu Ummi Maktum, ya, seorang sahabat yang buta, alladzi jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang kepada Rasulullah SAW, waqal, kemudian beliau menanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini syekhun kabir dharir, sesungguhnya aku adalah orang yang sudah sepuh, lagi buta, syai'uddar, ya, yang jauh, ya, rumahku, ya, dari masjid, walaysa liqa'idun yulaimuni, dan aku tidak mempunyai seorang yang menuntunku, ya, yang menggiringku, wa baini wa bainal masjid syajaratun wa anhar, kemudian di antara aku dan masjid ada pepohonan, ya, ada lembah, demikian pula sungai, ya, fahalli min udhrin an usolli fi baiti, maka apakah aku mempunyai udzur untuk mengerjakan sholat, ya, tentunya sholat 5 waktu, ya, di rumahku, kata dia. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, hal tasma'un nida, ya, wahai sahabat, apakah kamu mendengar, ya, azan, ya, untuk dikumandangkannya sholat? Qal na'am. Kemudian sahabat menjawab, ya, dengan jujur, ya, aku sesungguhnya mendengar azan. Qala fa'tiha, maka Rasulullah SAW mengatakan, maka datangilah, ya. Ini adalah hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim, sebagaimana juga datang dalam Sahih Muslim. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita tahu, ya, bagaimana keadaan sahabat yang mulia, yaitu sahabat Ibnu Ummi Maktum, yang kalau kita bicara udzur jamaah sekalian, mestinya dapat keringanan. Kenapa? Karena mempunyai kesusahan yang sangat luar biasa. Ya, pertama buta, kemudian umurnya sudah tua, kemudian di rumahnya sangat jauh, ya, antara jarak menempuh masjid dengan rumah beliau. Kemudian yang keempat, tidak ada, ya, orang yang menuntun dia, ya, tidak ada yang bisa menggandeng dia ke masjid. Walaupun demikian jamaah sekalian, ya, dengan udzur-udzur ini Nabi tetap tidak memberikan keringanan. Nah, sekali lagi, bagaimana kondisi kita sekarang, ya, oleh karena itu pantas kalau Rasulullah SAW,
ya, saking kerasnya dalam masalah ini sampai beliau dalam suatu riwayat mengatakan, laula ma fil buyuti minan nisa'i wa dzurriyyah la aqamtu salatal isya wa umirtu fityani yuharrikuna ma fil buyut binar. Ya, andai kata bukan karena kaum wanita, demikian pula ya anak-anak keturunan yang lain, niscaya aku akan tegakkan sholat isya, kemudian aku akan suruh ya sahabatku, pengikutku untuk membakar rumah-rumah mereka dengan api. Ya, ini menunjukkan bahwasanya perkara sholat jamaah ini sangat besar, jamaah sekalian, sampai Nabi SAW mengancam para sahabatnya. Walam yakunil Mustafa, dan Nabi SAW tidak pernah yahumu bihadal fi'il, untuk mengerjakan ya perbuatan seperti ini, yaitu berupa ancaman, illa annahum taraku wajiban wa atau dzamban aziman, kecuali karena mereka meninggalkan suatu kewajiban ya, atau melakukan perbuatan yang sangat durhaka ya, yang sangat tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yaqulu Abdullah ibn Mas'ud, berkata Abdullah ibn Mas'ud, man sarahu ayyal qawaha ghadan musliman falyuhafid ala haula'i sholawat haitsu yunada bihinna. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala besok sebagai seorang muslim ya, muslim yang sesungguhnya, muslim yang hakiki, maka hendaklah dia menjaga sholat ya dari arah dikumandangkan, maksudnya dengan cara melaksanakan berjamaah di masjid. Fa innallaha syara'a linabiyyikum sunanal huda, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk nabi kalian ya sunnah-sunnah petunjuk ya. Wa innahunna min sunanil huda, dan sesungguhnya sholat yang kita kerjakan di masjid ya dengan berjamaah, sholat yang kita lakukan ya di masjid ya dengan bersama-sama kaum muslimin, ini adalah merupakan bentuk dari petunjuk ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, andai kata kamu mengerjakan sholat ya di rumah-rumah kalian, kama yusolli hadzal mutakhallif ya, sebagaimana yang dikerjakan oleh orang yang meninggal ini, yang dimaksud oleh beliau adalah orang munafik ya, karena di zaman sahabat juga banyak orang munafik ya. La taraktum sunnata nabiyikum ya, niscaya kalian akan meninggalkan sunnah nabi kalian, yaitu sholat berjamaah. Kalau kamu meniru orang-orang munafik ya, yang mana mereka sholat di rumah, niscaya kamu akan menjadi orang-orang yang meninggalkan petunjuk nabi kamu ya. Walau taraktum sunnata nabiyikum, dan kalau kamu berani meninggalkan sunnah nabi kamu ya, la dhalaltum, niscaya kamu akan menjadi orang-orang yang tersesat ya. Waliyadzubillah. Jadi dihukumi orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud sebagai orang-orang yang tersesat, orang-orang yang meninggalkan petunjuk Rasulullah, sunnah Rasulullah, orang yang enggan dengan sunnah Rasulullah SAW. Padahal kita tahu ya bagaimana sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud ya, beliau adalah seorang yang alim ya. Oleh karena itu saking pentingnya jamaah sekalian perkara sholat jamaah ini, sampai kaum salaf dahulu walaupun sakit mereka tetap dengan digendong oleh teman-temannya sampai berdiri di shaf yang pertama. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih dari itu permasalahan sholat ini adalah permasalahan rukun ya, bahkan termasuk rukun Islam yang kedua. Bahkan ya ini adalah merupakan suatu asas ya dalam keislaman seseorang ya. Nanti pada hari kiamat ya, sholat ini adalah merupakan suatu amalan yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali ya. Barang siapa yang bagus sholatnya ya, dengan ikhlas mengikuti sunnah, kemudian dikerjakan ya di masjid ya, maka
insya Allah amalan kita yang lain dianggap baik dan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sebaliknya, maka niscaya kita akan menjadi orang yang celaka. Semoga di bulan Ramadan ini kesempatan kita ya untuk melatih diri ya, memperbanyak diri, melaksanakan sholat berjamaah di masjid ya, sehingga di akhir Ramadan kita akan menjadi orang yang menang, orang yang beruntung, dan di luar Ramadan kita akan menjadi terbiasa dengan sholat jamaah di masjid. Sekian, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dan kekuatan kita untuk sholat jamaah di masjid seumur hidup kita. Allahu a'lam. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.